Salam Kids, kita akan mulai dengan pelajaran kita teknologi informasi dan komunikasi, dan topik kali ini adalah menggambar menggunakan GIMP, ya, GIMP. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Baik, ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan kepada kami sehingga pada hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, agar kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan membahas soal penilaian harian pertama kita dahulu ya. Karena masih banyak yang gagal, yang tidak memenuhi minimal 12 soal yang benar ya. Baik, yang pertama itu contoh aplikasi pengolah angka, yaitu ya, Calc dan Microsoft Excel. Itu sudah ada di rangkuman pelajaran kita ya, Calc dan Microsoft Excel. Berarti yang benar adalah Calc dan Microsoft Excel. Lalu yang kedua, pada gambar berikut yang di kurung merah merupakan tampilan dari, ini merupakan tampilan dari, lihat, menu bar itu adalah menu yang di sebelah sini, name box yang di sebelah sini, cell adalah perpotongan baris dan kolom, formula bar adalah ya, yang di kurung merah, berarti jawabnya adalah formula bar. Pada gambar ini name box ditujukan pada nomor name box, berarti pada nomor 3. Nomor 1 title bar, nomor 2 menu, nomor 6 ribbon, nomor 4 formula bar, nomor 5 tampilan worksheet, nomor 6 cell, nomor 3 name box. Jika keterangan lulus atau gagal ditentukan dengan nilai rata-rata 84 ke atas lulus, di bawah 84 gagal, berarti di Microsoft Excel fungsi yang diketik adalah pasti dia menggunakan if ya. If baru yang diuji adalah nilai rata-rata, yaitu pada sel G3 ya, atau sel G4 di soal ya. Jadi itu bisa saja kita uji G4 atau G5, kita tarik ke atas ya, sama saja. Nah, perhatikan, berarti yang diuji di sini adalah G4, berarti if diawali dengan sama dengan, semua pakai sama dengan if G4 rata-rata 84 ke atas, 84 lulus, berarti di 84 lulus, berarti G4 lebih besar sama dengan 84, koma, nah yang D udah pasti salah ya, karena dia menggunakan rata-rata bukan menggunakan sel, koma, buka kurung, tanda kutip 2, lulus karena dia teks, tutup 2, tutup kutip 2, koma, gagal dalam tanda kutip juga, baru tutup kurung ya, berarti yang benar adalah B. Perhatikan yang pertama itu salahnya, dia mengatakan gagal dulu baru lulus, berarti nanti terbalik, yang harusnya gagal menjadi lulus. Yang nomor C ini yang salah, dia tidak menggunakan kutip 2 ya, padahal dia teks. Oke, berarti yang benar adalah B. Kita dapat memindahkan sel dari keyboard dengan cara menekan, nah ini kan kemarin sudah pernah kita praktekkan juga pada video pembelajaran pertama, yaitu panah atas, panah bawah, panah kanan, panah kiri, atau enter. Nah lihat, panah atas spasi tidak ikut, escape tidak ikut, spasi tidak ikut, logo Windows tidak ikut, berarti yang benar pasti B, panah kiri, panah kanan, panah atas, panah bawah, enter ya. Nomor 6, kita dapat mempersingkat perhitungan jumlah pada gambar berikut dengan menggunakan fungsi, yaitu, nah menggunakan fungsi untuk penjumlahan itu apa? Sum ya. Nah, dari soal pun sudah kita tahu bahwa fungsi yang akan kita gunakan adalah sum, berarti antara A dan B. Lalu perhatikan, fungsi atau formula pasti diawali dengan sama dengan, berarti sudah pasti A ya. Tanpa melihat di sini pun kita sudah pasti A, karena hanya itu yang memenuhi kriteria. Oke, B3 sampai F3 benar. Salah satu contoh dari beberapa fungsi dalam Microsoft Excel adalah, ingat, ada itu logika, fungsi statistik. Nah, fungsi contoh fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel: statistik, logika, database, matematika ya. Statistik, database, nah, berarti yang benar logika, ini logika yang masuk. Fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya adalah pengertian dari terdapat syarat, berarti if, jika. Nah, berarti menggunakan logika. Fungsi logika itu nanti caranya menggunakan if, tapi kan di sini kan yang ditanya adalah fungsi yang digunakan, pengertiannya.
bukan yang digunakan. Pengertian dari apakah itu? Berarti fungsi logika. Gambar kecil yang mempunyai arti dan mewakili perintah adalah icon ya. Save menyimpan, rumus itu atau formula untuk perhitungan, menu itu ya sekumpulan perintah dalam bentuk teks ya. Perintah dalam bentuk teks berarti benar pasti icon. Nomor 10, untuk menampilkan informasi atau hasil apakah sebuah rumus atau tidak adalah kegunaan dari title bar. Itu kan memperlihatkan nama dokumen. Menu bar tempat menu. Name box itu menunjukkan di sel mana kita aktif. Nah, berarti benar adalah formula bar ya. Balmon akan memesan minuman di kantin. Jika di kantin ada jus mangga, maka Balmon akan memesan jus mangga. Berarti Balmon hanya akan memesan jus mangga karena dia hanya akan memesan minum jus mangga ya. Jika di kantin tidak ada jus mangga, Balmon tidak memesan minuman. Nah, pengertian yang benar adalah Balmon tidak minum jus mangga, berarti jus mangga ada di kantin. Salah ya. Kalau ada jus mangga, Balmon akan minum ya. Jus mangga ada berarti Balmon tidak memesan minuman. Salah juga. Harusnya dia memesan minuman. Balmon memesan minuman berarti ada jus mangga di kantin. Ya, ini benar. Ini pasti salah ya. Balmon tidak memesan jus mangga jika berada di kantin. Ulan akan memesan makanan di kantin. Jika di kantin ada nasi goreng, maka Ulan akan memesan nasi goreng. Jika di kantin tidak ada nasi goreng, Ulan tidak memesan makanan. Jika ternyata Ulan makan di kantin, berarti nilai putih Ulan akan memesan makanan. Nah, berarti dia makan. Berarti di kantin ada nasi goreng ya. Ada nasi goreng di kantin. Nah, kita dapat mempersingkat perhitungan rata-rata pada gambar berikut dengan menggunakan fungsi yaitu untuk rata-rata berarti menggunakan average ya, berarti lihatlah yang menggunakan average. Nah, berarti D. Nah, di sini kan sudah ada untuk average di nilainya, di rangkumannya. Nah, average ya, untuk mencari rata-rata. Jadi kalau dibaca rangkuman yang kita buat pasti benar banyak. Yang bekerja pada Microsoft Excel disebut worksheet. Menu bar bukan, name box bukan, toolbar juga bukan. Fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan rumus sehingga membuat perhitungan data menjadi lebih singkat disebut yang membuat perhitungan. Autofill bukan, itu fitur untuk mengisi sel berdasarkan pola sel lain. Nah, function ya, kalau rumus itu bukannya itu rumus yang diketikkan formula itu. Misalkan sama dengan A1 tambah B2. Nah, sum itu untuk menjumlahkan. Tapi yang ditanya adalah pengertian dari fungsi, adalah function atau fungsi. Nah, lihat skor 15/15 ya. Baik, sekian untuk ujian harian. Saya harap penilaian harian berikutnya dibaca betul-betul yang teacher kirim dan juga soal-soal harian juga diingat. Oke? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Menggambar menggunakan GIMP. Kita lanjut topik berikut. Baik. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengenal gambar digital dan GIMP. Menggunakan GIMP atau menggunakan GIMP untuk membuat gambar digital. Perhatikan ada orang yang sedang mengambil foto menggunakan kamera. Nah, itu berarti sedang menangkap sebuah gambar dan hasilnya nanti akan disebut dengan gambar digital. Gambar digital yaitu gambar yang dibuat menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya, disimpan dalam bentuk file digital seperti JPG, GIF, PNG, dan format gambar lainnya. Nah, artinya ini JPG, GIF, PNG ini adalah ekstensi ya, ekstensi dari sebuah gambar. Jadi ketika kita melihat gambar di komputer itu bermacam-macam ekstensinya. Nah, yang umum itu adalah JPG, GIF, dan PNG ya. Baik, nah ini adalah gambar digital juga yang mempunyai format GIF ya. Cara melihatnya bisa klik kanan, properties, nama filenya, dan di sini ada GIF ya. GIF, di sini ada GIF. Klik kanan, pilih properties. Baik, kita lihat lagi dulu untuk gambar lainnya. Misalkan di foto. Coba kita lihat properties. Di sini ada JPG, ini sama dengan JPG juga ya. Nah, itu artinya ekstensi atau tipe sebuah foto atau format sebuah foto. Ini yang dimaksud dengan disimpan dalam bentuk file digital seperti JPG, GIF, atau PNG.
Nah, GIF tadi kan gambar yang kita akan mencoba melihat isi gambar ini ya. Nah, seperti ini dia. Jadi GIF ini biasa bergerak-gerak. Ya. Nah, ini dia ya. Gambar yang bergerak. Ibaratnya ada animasinya. Coba yang ini. Nah, itu untuk format GIF. Baik, selanjutnya coba yang panjat pinang. Ah, ini. Dia ini coba kita lihat tipe panjat pinang ini. Kita tanya di kanan properties dia JPG ya. JPG itu bedanya antara GIF dengan gambar lainnya. Kalau PNG itu biasanya untuk gambar yang digunakan untuk membuat web. Baik, selanjutnya tentang gambar digital juga hanya dapat dilihat menggunakan bantuan peralatan elektronik seperti komputer atau telepon pintar. Nah, seperti yang kita praktekkan tadi ya, gambar digital tadi bisa kita lihat tipenya, bisa kita buka yang format GIF. Nah, itu maksudnya hanya dapat dilihat menggunakan bantuan peralatan elektronik seperti komputer atau telepon pintar. Jadi nanti kalian bisa menggunakan telepon kalian untuk melihat jenis-jenis gambar juga, atau melihat contoh di internet gambar GIF bagaimana, gambar JPG bagaimana, gambar PNG bagaimana. Baik, berikutnya gambar non digital. Gambar non digital adalah gambar yang dihasilkan melalui guratan alat gambar ke sebuah media seperti kertas, kanvas, dan media gambar lainnya. Perhatikan di sini ada gambar orang sedang melukis. Nah, nanti hasil lukisannya itu kan tertera di kanvasnya atau di peralatannya. Mungkin kalian pernah menggambar di buku gambar. Nah, itu kan berarti bukan gambar digital, tapi non digital. Selanjutnya kita akan mengenal aplikasi untuk menggambar, yaitu GIMP dan Inkscape. Di mana kedua program ini adalah program tidak berbayar dengan lisensi open source. Dapat diunduh secara bebas di internet tanpa membayar untuk menggunakan program tersebut. Ya. Jadi gratis dan open source. Nah, open source di sini artinya adalah kode program terbuka. Ya, kode program GIMP dan Inkscape ini terbuka sehingga siapapun dapat mengembangkan program tersebut. Nah, siapapun dapat mengembangkan program tersebut. Selanjutnya, perbedaan dasar antara GIMP dan Inkscape ini. GIMP adalah program mengedit gambar, sementara Inkscape disebut merupakan program grafis vektor, ya. Program grafis vektor. Nah, itu nanti ada pada saat menggambar itu ada yang vektor dan kita mengenal ada gambar vektor dan bitmap ya. Inkscape ini salah satu untuk vektor. GIMP ini untuk bitmap. Keduanya dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, macOS, dan Microsoft Windows. Baik, kita akan mencoba praktek ya, tapi pastikan buku pegangan ada di tangan, lalu kita akan menginstal GIMP terlebih dahulu. Baik, untuk menginstal GIMP, kita bisa ketik google.com, lalu kita ketik GIMP. GIMP bisa download, bisa GIMP saja ya, GIMP. Lalu klik download. Di sini nanti akan ada muncul beberapa pilihan, pilih download. Nah, di sini pilih yang directly, bisa ya. Directly. Kalau seperti ini pilih yang directly, nanti kita klik langsung terjadi. Nah, ini proses download ya. Baik, seperti ini proses kalau downloadnya sudah penuh ya, sudah 100%, kita klik saja. Nah, kamu seperti ini pilih yes, GIMP. Nah, sini pilih English, oke kan, install. Dan untuk selanjutnya kita buka GIMP kita untuk pertama kali. Baik, kita akan membuka GIMP kita untuk pertama kali. Klik enter atau double klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari GIMP kita ya. Kita lihat di halaman 11 nomor 2. Pilih menu file, kemudian klik new. File, pilih new. Kita isi sesuai dengan di buku kita dulu 500. Nah, seperti ini nomor 3 sini ada klik icon paintbrush. Paintbrush maksudnya yang di sebelah sini ya, kita arahkan. Di sini ada paintbrush. Di bawahnya kalau kita klik yang sebelah kanan agak panah ke bawah itu masih ada pilihan lainnya. Kita disuruh untuk ke paintbrush. Lalu caranya lihat pada panduan gambar di jendela tools option berikut. Nah, lihat di kurung paintbrush sudah kita pilih. Di sini sudah terpilih brush.
jenis kuas itu nomor 2, ini kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Selanjutnya ada nomor bintang. Nah, kita pilih untuk nomor 2, nomor 5, ini kita pilih 20, bisa aja 20, bisa. Nah, selanjutnya oke, untuk memilih warna klik icon foreground dan background color yang berbentuk seperti gambar di samping. Maksudnya yang ini ya, kita dibuat warna oranye, coba merah saja. Oke, untuk belakangnya kita pilih yang warna putih ini, kita pilih biru. Oke, kita pilih warna biru seperti itu. Nah, keterangannya background untuk warna latar belakang, sedangkan foreground untuk warna latar depan ya. Itu yang nomor 3 bagian bawah gambar itu. Nomor 4 itu jika ingin menghapus gunakan icon eraser tool. Saat itu kamu juga dapat membatalkan koordinasi ini menggunakan icon undo atau Ctrl Z. Sekarang kita buat seperti ini. Nah, ini mau kita undo, tekan Ctrl Z pada keyboard. Nah, ini seperti ini, tekan edit, klik edit, undo compose. Seperti ini kita bisa menghapus menggunakan erase tool. Ini erase tool ya, eraser tool. Klik baru kita hapus selayaknya menggunakan penghapus. Nah, kenapa ini warna biru? Karena latarnya sudah kita buat warna biru latar belakangnya. Jadi warna putih tadi dianggap sebagai objek. Setelah kita pilih putih lagi, kita pilih putih lagi, nanti dia akan otomatis menjadi warna putih. Karena latar belakangnya menjadi warna putih ya. Jadi ketika kita menghapus objek, otomatis yang muncul menjadi warna putih karena kita aktif di layer yang sama ya. Ini namanya layer. Nah, ini nambah layer, create a new layer. Oke kan. Nah, perhatikan ini layer. Kalau kita klik di sini tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita klik di layer baru. Ini layer background, ini ada layer baru. Jadi paham itu ya, layer itu adalah satu objek. Ketika kita membuat layer berarti itu membuat sebuah objek baru. Dan di layer itu bisa kita gambarkan objek berbeda. Ya, misalkan kita menggambar di sini gambar bintang ya. Jangan aktif di sini tapi aktif di layer yang baru kita buat. Nah, oke. Ini layer, backgroundnya kita pilih. Nah, caranya kita buat dulu misalkan warna di sini. Perhatikan yang berwarna kan bukan background tapi layer ini. Baru kita buat sebuah objek. Nah, kita klik tidak ada kelihatan kan? Sebenarnya sudah ada, cuman karena warnanya berbeda sama sehingga tidak kelihatan. Berarti ini kita buat dulu merah ini menjadi warna biru. Oke, nah ini sudah ada bintang. Kita klik berdasarkan dari sini ya. Coba dulu gambar ini. Nah, oke, kita buat layer baru. Kemudian ini segala macam. Oke kan, pilih white. Coba pilih white. Nah, jadi ada backgroundnya. Nah, coba kita hapus dulu yang di depan ini. Seperti ini. Baru kita pilih hapus dulu. Eraser tools ya. Nah, sebenarnya dia terhapus objek yang pertama ini. Dan yang kelihatan adalah objek yang di belakang. Erasernya kita pilih yang lebih besar, kita aktif di sini, kita hapus. Artinya kita menghapus objek yang ada di layar ketiga ya. Ini layar kedua, ini layar ketiga. Ini untuk menambahkan layar tadi. Selanjutnya, jika ingin menghapus satu nomor pas sudah kita lakukan. Nomor 5, perhatikan contoh pada gambar politik warna background adalah biru muda, sedangkan warna merah digunakan untuk warna cat buah di pohon. Oke, nomor 5 kita perhatikan. Ini kita hapus saja dulu. Di kanan pilih delete layer, hapus semua. Delete layer, hapus semua. Delete layer. Kita buat new file, new. Kita pilih masuk, oke. Nah, biru muda. Ini kita ubah menjadi biru muda. Dan kita hapus dulu semua. Kita kan masih aktif di eraser. Kita aktif. Nah, ketika kita hapus objek ini, otomatis biru muda yang ini
biru muda yang di belakang. Kenapa? Karena backgroundnya kita buat biru muda. Baik, nomor 5. Selanjutnya perhatikan contoh pada gambar berikut. Warna background adalah biru muda, sedangkan warna merah digunakan untuk warna objek buah di pohon. Berarti kita menggambar menggunakan pensil saja ya. Pensil kita pilih yang nomor 3. Kita buat warnanya di sini warna hitam. Oke, berarti sesuai yang di bawah. Nah, terlalu tebal ya. Berarti nomor 2 masih terlalu tebal. Di sini kita buat menjadi misalkan 8, enter. Oke, terlalu tebal. Kita buat 6, enter. Oke. Nah, ini dia. Kira-kira seperti ini. Ini pohonnya. Nah, pohonnya bisa kita ubah bentuknya. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk memberi warna pada pohon ini kita klik di sini warna hijau. Pilih yang ini ya, bucket fill tool, baru ini cari warna hijau. Oke kan, pastikan di sini ada warna hijau, baru kita pilih bucket. Nah, sudah, baru kita tumpahkan di sini ya, bisa ya. Nah, setelah itu awan-awannya belakangan. Selanjutnya Ctrl Z kalau salah. Selanjutnya kita menggambar lagi menggunakan pensil ya, itu warna hijau. Nah, ini daun-daun bentuk turun tadi. Nah, ini warna ungu, warnanya ungu dan warna putih ya. Seperti ini. Nah, isinya kita buat warna putih. Pilih lagi oke. Yang diperhatikan, nah ini ya, yang diperhatikan itu bintang yang putus-putus itu. Nah, biar sesuai dia di mana mau kita tumpahkan. Baru ini kita buat terus, kita coba yang nomor 3 ya. Nomor 3 warna merah. Klik warna merah. Oke. Kira ini ya. Nah, jenisnya ukuran kuas 2 sesuai dengan objek gambar. Nomor 7, jika telah selesai gambar, simpanlah file gambar tersebut. Pilih menu file, kemudian klik save. Untuk mengubah menu format, pilih file, kemudian klik ekspor. Pada jendela ekspor image, tulislah nama file gambarmu pada kolom ini dengan tulisan nama latihan 3. Setelah itu klik select file, tipe dan pilih JPEG image. Selanjutnya klik OK export. Oke, sudah ya. Kita praktekkan, klik save. Nah, ini nama file kita, ini kan masih XCF. Tadi kan ada JPG, ada PNG, ada GIF. Nah, ini extension XCF itu khusus untuk GIMP ya. Jadi tidak bisa dibuka untuk menggunakan program lain. Hanya GIMP karena dia formatnya masih XCF. Nanti kita ubah menjadi JPG caranya. Nah, selanjutnya kita buat latihan 1. Oke. Nah, kita mengekspornya supaya bisa dibuka, berarti ekspor. Nah, misalkan kita buat di dokumennya ya, di dokumen nanti kita cari, lihat di sini ada PNG langsungnya, tapi tipenya bisa kita ubah nanti. Ini select tipe ya, ekspor, file ekspor. Nah, tipenya di sini kan masih PNG. Nah, bisa kita buat jadi JPG. Nah, ini JPEG ya, atau JPG. Nah, kita buat JPG dia, nanti lihat langsung JPG. Dia nanti tersimpan di dokumen. Nah, namanya misalkan siapa, kita buat Tigray gambar
kelas 6A. Oke, ekspor. Nah, kita lihatlah gambarnya di dokumen. Kirim gambar kelas. Ini file yang kita buat tadi ya. Baik, demikianlah dulu untuk membuat gambar dari gym-nya ya. Untuk tugasnya minggu ini, pastikan saja kalian kerjakan tugas remedial dan pengayaannya. Remedial dan pengayaan. Supaya semua tuntas dulu untuk penilaian harian 1. Untuk tugas menggunakan gym dan Inkscape, nanti akan teacher praktikkan lagi minggu depan lebih detail. Dan nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat gambar ya. Ingat, pastikan tugas remedial dan pengayaan dikerjakan. Itu untuk tugas minggu ini. Terima kasih.